Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Melvin Puaji, calon guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 1 Pakuyaman Pante, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Baik, pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah penghargaan bisa mewawancarai seorang kepala sekolah yang kurang lebih sudah 10 tahun berpengalaman menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini sebagai kepala sekolah. Beliau sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 beliau memimpin di SDN Utama 1 Bukan, Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2022 beliau juga memimpin sebagai kepala sekolah di SDN 1 Pakuyaman Pante, ya Pak. Ya, kemudian selanjutnya beliau menjabat kepala sekolah di SDN 09 sejak tahun 2022 hingga saat ini. Baik, pada kesempatan ini saya mendapatkan penghargaan untuk bisa mewawancarai beliau mengenai pengalaman beliau tentang dalam hal pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama beliau adalah Bapak Rahman Yekuuna SPD. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana kabar Pak? Beliau baik. Ya, baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, selama ini sebagai pemimpin, pandangan Bapak sebagai pemimpin atau memimpin di sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Biasanya kalau kita itu bisa mendapatkan kasus-kasus, biasanya saya selaku kepala sekolah jelas mendengarkan masukan dari staf-staf saya, guru-guru yang ada, komite, masyarakat sekitar, dan jelas saya bersifat terbuka. Tidak boleh kita memihak salah satu, salah satunya. Artinya di sini kita sifatnya netral, menerima. Kemudian kita akan melakukan penelitian secara intern saya dan teman-teman guru komite untuk melakukan rapat khusus dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Terus kita akan melakukan solusi yang terbaik. Di dalam mengambil keputusan tentunya kita tidak boleh mendengarkan salah satu pihak saja. Kita harus mendengarkan pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan kita. Karena tidak selamanya kepala sekolah itu sebagai pimpinan yang tertinggi yang harus memutuskan. Tidak seperti itu. Kita harus mempertimbangkan segi-segi lain yang bisa menimbulkan bahwa suasana kita itu adalah suasana kebersamaan, suasana demokrasi, suasana kebersamaan ini yang terus berlanjut sampai dengan saat ini. Saya lakukan sejak saya diangkat menjadi kepala sekolah. Pertama saya memimpin salah satu sekolah besar, SD Utama 1 Nunukan itu. Jumlah siswanya ada 1000 lebih, gurunya hampir 60. Namun bisa mencapai prestasi di tingkat nasional sebagai sekolah adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri. Semua ada dukungan dari guru-guru yang ada, dari komite, dari lingkungan sekolah, yang artinya di sini saya tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dengan jelasnya bahwa saya harus mampu menyatukan pendapat dari teman-teman yang ada. Jadi tidak boleh hanya saya sendiri pendapat saya yang harus saya paksakan. Mungkin itu Pak.
Ya baik, terima kasih Pak. Sungguh luar biasa jawaban dari Pak. Ya kurang lebih 7 tahun ya Pak memimpin di sekolah besar di SDN Utama 1 Nunukan, Pak, ya. Perbatasan Malaysia Indonesia. Ya sungguh luar biasa. Pengalamannya sangat lumayan cukup lama di sana ya Pak ya, kurang lebih 7 tahun lebih di sana. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Gitu, Pak. Bagaimana mengambil keputusan mengenai hal tersebut? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini, kita memerlukan kerjasama yang baik. Artinya saya akan membentuk tim penentu keputusan. Harus ada tim khusus yang akan mengambil keputusan, tidak boleh saya sendiri yang mengambil keputusan. Karena kita harus mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain. Tim ini juga yang akan mencari informasi dari keluarga besar sekolah yang mendukung dengan yang tidak. Yang jelas keduanya merupakan hal yang penting. Jadi melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Bentuk satu tim untuk pengambilan keputusan. Saya tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Mungkin itu Pak. Jadi intinya tetap selalu mengkomunikasikan dengan warga sekolah Pak ya. Kemudian penting juga untuk mengambil ataupun mengumpulkan informasi-informasi agar keputusan bisa diambil dengan setidaknya lebih baik gitu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan berikut, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan untuk pengambilan kebijakan? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan kita menekankan pada kebersamaan kita. Artinya tidak ada yang dirugikan dan kita mengambil satu skala prioritas mana yang diutamakan sesuai dengan pendapat dari teman-teman yang ada. Mungkin. Ya baik, sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya Pak, panjang lebar. Mungkin itu sekedar tambahan ataupun penguatan. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikut mengenai hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Misalkan pada kasus-kasus tadi ya, kasus-kasus tentang dilema etika, ada bujukan moral seperti itu. Terima kasih. Setelah kita melihat kasus yang seperti yang disampaikan tadi, kira-kira tindakan apa yang akan kita lakukan? Tadi memang saya sudah sampaikan bahwa ya, efektif kita biasanya kalau kita di sini saya tugaskan beberapa guru untuk mencari data informasi yang bisa membenarkan atau tidak membenarkan
bisa memperkuat kita di dalam mengambil keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan komunikasi dengan misalnya seperti apa yang disampaikan oleh ada siswa yang seharusnya tidak naik kelas karena anaknya si ini yang berpengaruh di desa ini. Kita mengupayakan. Nah, makanya oleh sebab itu saya tugaskan satu tim untuk bisa mencari informasi, bisa menyelesaikan masalah ini, dan jelas kalau misalnya itu memang tidak bisa, saya menekankan jangan dipaksakan, karena ada bisikan-bisikan dari luar kita mengambil tindakan yang melanggar etika kita. Baik, terima kasih Pak. Jadi perlu untuk tetap kita selalu mendiskusikan secara terbuka, kemudian lebih ditekankan kepada mengumpulkan informasi mengumpulkan data-data agar pengambilan keputusan itu lebih tepat sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan. Ya, oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak ya. Di sini pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak selaku pemimpin memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan dalam hal pengambilan keputusan? Apakah ada rentang waktunya atau ada hal-hal yang memang harus diputuskan? Untuk masalah seperti ini biasanya saya, kalau dia sangat mendesak, jelas segera diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda, karena ini menyangkut kepentingan pendidikan, kepentingan sekolah, kepentingan siswa atau guru, segera diselesaikan. Tidak perlu lagi menjadwalkan harus sekian, harus tanggal begini, harus begini, tapi harus segera diselesaikan. Dengan langkah-langkah kita memanggil secepatnya orang yang bersangkutan untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, dan dilanjutkan dengan pembentukan tim yang akan membantu saya di dalam membahas permasalahan yang harus segera diselesaikan. Jadi tidak ada sistem tunda-tunda, karena ini akan bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah. Iya, ya secepatnya diselesaikan. Ini memang banyak terjadi selama ini. Ada yang harus dipaksakan, ada yang tidak boleh dipaksakan, karena akan bisa berakibat fatal pada siswa itu sendiri, atau iya, karena nanti dia diikut-ikutan, oh sedangkan ini anaknya Pak ini tidak naik, tidak bisa apa-apa, tidak naik. Nah, hal yang seperti itu yang dijaga, jangan sampai orang tua murid akan ikut-ikutan, ya biar kau tidak sekolah tidak apa-apa, padahal itu yang kami jaga. Makanya secepatnya kita selesaikan. Dan memang apalagi di sistem kurikulum merdeka ini kan Pak, itu istilah tidak naik itu jelas tidak ada, karena mereka akan mengalami perkembangan, itu pasti akan ada perubahan perkembangannya ke depan. Jadi tidak boleh kita paksakan harus di sini terus, kelas duduk di kelas 1 terus, harus tahu membaca, tapi pelan-pelan itu akan bisa berubah sesuai dengan fase-fase perkembangan anak, dan di atas pendampingan dan bimbingan dari guru-guru yang ada di sekolah maupun orang tuanya. Mungkin itu Pak. Ya baik, terima kasih Pak.
Tadi juga sudah disampaikan mengenai dalam hal pengambilan keputusan, Pak juga membentuk tim ya dalam hal untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya. Nah, di sini juga apakah ada faktor-faktor lain atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku pimpinan dalam hal pengambilan keputusan masih dalam kasus yang sama, kasus-kasus mengenai dilema etika tadi. Jadi faktor-faktor apa saja? Jelas faktor yang mempermudah saya di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu faktor yang utama dan pertama ini adalah orang tua siswa itu sendiri. Dalam hal ini diwadahi oleh komite sekolah. Di komite sekolah itu sangat membantu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian staf dewan guru bersama, kalau mungkin ada juga dari pihak pemerintah desa yang berkompeten bisa membantu kami di dalam menyelesaikan masalah-masalah menyangkut hal ini. Mungkin ini, Pak. Selain pembentukan tim tadi, juga ada faktor-faktor atau hal lain untuk mempermudah atau membantu Bapak selaku pemimpin untuk mengambil keputusan ya, dengan mengajak komite sekolah dalam hal pengambilan keputusan melalui diskusi dan apa ya. Oke Pak, kita masuk pada pertanyaan terakhir. Tentunya ini mengenai semua hal yang telah disampaikan tadi tentang pengalaman Bapak yang telah Bapak sampaikan tadi mengenai pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Nah, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman ataupun pengalaman yang selama ini Bapak ambil sebagai pemimpin, kurang lebih sudah lebih 10 tahun sebagai pemimpin. Nah, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam hal pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Pembelajaran pengalaman yang harus kita laksanakan sesuai dengan pengalaman yang saya alami selama ini, bahwa yang paling utama itu adalah kita memberikan kesempatan terbesar untuk siswa belajar. Jadi kita tidak boleh kita menghambat perkembangan siswa, terutama belajar. Jadi pengalaman untuk belajar. Jadi siswanya harus banyak dihimbau, diberikan kesempatan besar untuk belajar. Tidak boleh ada yang DO dan lain sebagainya, sehingga nanti ke depan ini akan bisa menghambat masa depannya. Itu perlu masalah pengembangan pendidikan siswa. Siswa tidak boleh dihambat. Mungkin gara-gara pakaian seragamnya tidak lengkap, tidak sekolah, itu susah. Kita harus memberikan kebijakan bagi siswa yang tidak mampu. Jelas ini akan bisa berpengaruh, mereka tidak bisa masuk sekolah gara-gara bajunya tidak lengkap. Itu kami akan mengambil sikap tersendiri, memberikan penguatan tersendiri agar siswa itu tidak kehilangan semangat belajarnya untuk ke depan. Mungkin itu saja Pak. Ya, jadi baik. Dari keseluruhan tadi intinya tetap kita dalam hal-hal pengambilan keputusan tetap mementingkan siswa, muridnya, tetap orientasinya tetap pada siswa. Ya, baik.
Terima kasih Pak atas waktunya. Sungguh luar biasa telah berbagi pengalaman melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, atas penghargaan yang besar ini telah menyiapkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.